Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muminan. Saya dari kelas MJ402. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan UAS Manajemen SDM 2, di mana saya mengambil judul yang yaitu arti pentingnya penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan, dengan dosen Ibu Diah Darmayanti SE MSI PhD. Penilaian kinerja merupakan proses kunci bagi perusahaan dan karyawan untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempertahankan produktivitas serta pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Mengembangkan budaya umpan balik. 1. Komunikasi terbuka. Budaya umpan balik yang terbuka dan jujur memungkinkan karyawan menerima umpan balik konstruktif untuk perbaikan diri. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Umpan balik yang tepat waktu dan berfokus pada pengembangan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk berkembang. Yang ketiga yaitu memperkuat kinerja umpan balik yang konsisten mendorong karyawan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu visi perusahaan. Penilaian kinerja harus jalan dengan visi dan misi perusahaan untuk memastikan karyawan bekerja mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu strategi bisnis. Indikator kinerja harus terkait dengan strategi bisnis agar dapat mendukung pencapaian target perusahaan. Yang ketiga yaitu perencanaan karir. Penilaian kinerja dapat membantu perusahaan mengembangkan rencana karir karyawan yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian kinerja bagi karyawan. Yang pertama yaitu pengembangan diri. Umpan balik kinerja membantu karyawan mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan untuk pertumbuhan profesional. Yang kedua yaitu peluang karir. Penilaian kinerja yang baik dapat membuka pintu bagi kenaikan jabatan atau promosi karyawan. Yang ketiga yaitu pengakuan karyawan. Karyawan yang berkinerja baik mendapat pengakuan dan penghargaan, meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat yaitu peningkatan gaji. Penilaian kinerja yang objektif dapat mendukung keputusan kenaikan gaji berdasarkan prestasi karyawan. Selanjutnya yaitu memahami peran manajer. Yang pertama yaitu pembina. Manajer berperan sebagai pembina yang memberikan bimbingan dan umpan balik untuk pengembangan karyawan. Yang kedua yaitu pengarah. Manajer menetapkan tujuan, indikator, dan standar kinerja yang jelas untuk karyawan. Yang keempat yaitu penilai. Manajer melakukan penilaian objektif dan adil terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu motivator. Manajer memberikan penghargaan dan insentif untuk motivasi peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu menerapkan penilaian kinerja yang efektif. Yang pertama yaitu perencanaan. Menetapkan tujuan, indikator, dan standar kinerja yang jelas sejak awal. Yang kedua yaitu pemantauan. Memantau kinerja karyawan secara berkala melalui umpan balik dan bimbingan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Melakukan penilaian komprehensif dan adil berdasarkan pencapaian kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam penilaian kinerja. Pertama yaitu bias subjektivitas. Manajer harus meminimalkan bias pribadi dalam penilaian untuk menjaga objektivitas. Yang kedua yaitu umpan balik yang tidak konstruktif. Umpan balik yang tidak jelas atau tidak membangun dapat menurunkan motivasi karyawan. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan strategi dan tujuan perusahaan yang terus berubah. Di sini saya mencoba mengambil studi kasus yaitu dari PT Jaya Makmur. PT Jaya Makmur adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi elektronik. Perusahaan ini mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun mulai muncul beberapa masalah internal, yaitu produktivitas karyawan cenderung menurun karena tingkat kesalahan produksi meningkat dan beberapa karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka.
Masalah yang dihadapi ialah kurangnya motivasi. Karyawan yang merasa tidak diapresiasi atas kinerja mereka sehingga motivasi kerja menurun. Selanjutnya itu tidak ada tujuan yang jelas. Karyawan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan perusahaan dan bagaimana kontribusi mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu tidak adanya pengembangan diri. Karyawan tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan mereka. Jadi solusi yang diterapkan yaitu setelah melakukan analisis mendalam, manajemen PT Jaya Makmur memutuskan untuk menerapkan sistem penilaian kinerja yang komprehensif. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan kriteria kinerja. Bersama dengan perwakilan karyawan, manajemen menetapkan kriteria kinerja yang jelas dan relevan dengan setiap posisi. Kriteria ini mencakup aspek kuantitatif, misalnya target produksi, dan kualitatif, misalnya kualitas kerja dan kerjasama tim. Yang kedua yaitu melakukan penilaian berkala. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala. Misalnya, setiap 6 bulan sekali, penilaian dilakukan oleh atasan langsung dengan melibatkan masukan dari rekan kerja dan bawahan. Yang ketiga yaitu memberikan feedback yang konstruktif. Setelah penilaian, hasil penilaian dikomunikasikan kepada karyawan secara terbuka dan jujur. Feedback yang diberikan bersifat konstruktif, yaitu memberikan pujian atas pencapaian yang baik dan saran perbaikan untuk area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, yaitu membuat rencana pengembangan. Berdasarkan hasil penilaian, dibuat rencana pengembangan individu atau Individual Development Plan atau IDP untuk setiap karyawan. Rencana ini berisi tujuan pengembangan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima yaitu mengkaitkan penilaian dengan kompensasi dan promosi. Hasil penilaian kinerja dijadikan salah satu pertimbangan dalam pemberian kenaikan gaji, bonus, dan promosi. Jadi dari hasil yang dicapai setelah menerapkan sistem penilaian kinerja, PT Jaya Makmur mengalami perubahan yang signifikan. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Produktivitas karyawan meningkat secara signifikan karena adanya tujuan yang jelas dan feedback yang konstruktif. Yang kedua yaitu penurunan tingkat kesalahan produksi. Kualitas produk meningkat karena karyawan lebih memperhatikan detail dan berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan kerja. Karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Kesimpulannya adalah dengan adanya penilaian kinerja, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan target yang jelas kepada karyawan. Hal ini mendorong karyawan untuk bekerja lebih efisien dan efektif, sehingga peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Penilaian kinerja membantu memastikan bahwa karyawan memahami standar kualitas dan diharapkan dengan demikian perusahaan dapat menjaga konsistensi kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Data dari penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis seperti promosi, kenaikan gaji, atau pengembangan program pelatihan. Dengan adanya penilaian kinerja membantu mengidentifikasi kekurangan keterampilan karyawan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat merancang program pelatihan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Demikianlah pemaparan atau hasil dari UAS manajemen SDM 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.